sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Maureen Renata Roselyn, di usianya yang masih sangat muda, ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya punya masalah jantung. Semuanya bermula pada tahun 2020. Saat itu, Maureen merasa detak jantungnya seperti tidak beraturan. Seringkali terasa cepat secara tiba-tiba. Ia pun mencoba untuk pergi ke puskesmas. Dan betapa terkejutnya Maureen, karena ia langsung dirujuk ke rumah sakit besar untuk menemui dokter penyakit dalam. Setelah berbagai pemeriksaan dilakukan, ia didiagnosis mengalami penyakit jantung. Saya diagnosa adalah ASD, itu penyakit jantung bawaan. Saya baru ketahuan diagnosa penyakit itu di umur 21 tahun. Ada kebocoran di jantungnya. Tentu, ini membuatnya cukup terpukul. Karena di saat teman-temannya fokus meniti karir, perhatiannya justru lebih terfokus ke masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Lantas apa penyebab Maureen bisa mengalami penyakit jantung di usia muda? Simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Oke, halo pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edin Lau tentunya nanti bersama para praktisi kesehatan, Anda Mbak Lula Kamal, Anda Mbak Pretesya Sufarli, akan memberikan Anda begitu banyak solusi untuk kesehatan Anda. Pemirsa, hari ini tentu saja sudah ada narasumber kita masih sangat muda, tapi mengalami gangguan jantung. Pastinya Go Healthy punya solusi terbaik untuk beliau. Mari kita sambut. Halo Mbak, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Mbak. Ya, salam sehat Pak. Sekarang lagi sibuk apa Mbak? Sibuk mengajar jadi guru SD. Wah, guru SD kelas berapa? Kelas 1. Aduh, itu pasti berisik-berisiknya tuh ya. Kok bisa sabar sih sama anak-anak gitu? Saya senang dengan anak-anak. Oh, senang iya, sama senang anak-anak. anak-anak. Oke Mbak, mungkin sebelum kita mulai, sapa dulu mungkin keluarga yang sedang menonton. Minta doa dukungan supaya lekas sembuh, sehat selalu. Silakan Mbak. Halo semua keluarga, teman-teman, semangat sehat, tetap jaga pola hidupnya, dan jangan lupa untuk tetap kontrol atau cek kesehatan di berapapun umurnya. Oke, kita kasih semangat Mbak Maureen, terima kasih banyak. Tapi sekarang kita pengen tahu pemirsa, bahwa Mbak Maureen ini punya masalah kesehatan terutama di jantungnya, dan ini memang bawaan sejak lahir. Tapi kita tanya dulu Mbak, mungkin ceritakan kepada kita, sebenarnya masalah jantung ini ketahuannya dari mana, dan rasanya seperti apa? Kalau ketahuannya itu setelah saya ke puskesmas, berawal dari mau ngecek kenapa ya badannya kok kurus banget gitu. Oh, gara-gara kurus gitu? Iya, maksudnya saya makannya banyak, minum susu, vitamin segala macam, tapi kok nggak ada bertambah, ngestak di 45 kilo gitu. Nah saya karena kuliah, pas lagi ada libur kuliah, inisiatif lah ke puskesmas. Di puskesmas cuma langsung dibilang, ya udah kita kontrol dulu ke poligizi. Di puskesmas ada, karena di poligizi semuanya aman, ya udah akhirnya dikontrol, dirujuk ke rumah sakit ke penyakit dalam. Oke. Nah di rumah sakit penyakit dalam cuman di bagian detak jantung itu akhirnya langsung disuruh untuk ke poli jantung. Jadi pas diperiksa sama dokter jantung dikatakan ada apa? Nah di situ sama dokternya itu langsung dibilang, saya kan EKG dulu gitu ya, dipasang alat semua segala yang lainnya, masuk ke rumah sakit, ketemu sama dokternya bilang ini jantung bocor. Pada akhirnya pemeriksaan secara general, jadi saya Holter monitoring. Saat ketahuan dari Holter monitoring itu kan jatuhnya aritmia. Itu akhirnya berjalan beberapa bulan, karena saya itu di Jakarta, saya harus kembali ke Malang untuk kuliah. Alhasil saya lanjutkan lagi di Malang. Di Malang karena dengan dua dokter yang berbeda dan rumah sakit yang berbeda juga, dokter yang di Malang ini menceritakan, ayo kita ulang lagi pemeriksaannya ini gitu, mulai dari echo, TEE, itu TEE cukup sakit ya menurut saya paling sakit. Enak, betul. Aduh, saya kayak nggak kuat bagian TEE itu. TEE, pada akhirnya memang terlihat tuh saya, oh ternyata ini ya gitu. Saya kan lihat langsung, ini loh Maureen, karbon dioksida sama oksigennya nyatu gitu kalau kata Kita harus dokternya. menjelaskan darah bersih bercampur ya. Oke. Pemirsa pasti pengen tahu kan sebetulnya apa sih yang terjadi sama Maureen gitu ya. Jadi Maureen itu mengalami yang namanya
atrial septum defect, namanya ASD. Ini adalah kelainan genetik yang dibawa dari lahir. Nah, kalau mau tanya apa sih yang namanya si ASD ini? Yuk kita lihat ya. Ini gambaran jantung. Jantung itu punya 4 ruang. Ada 2 serambi, ada 2 bilik. Nah, serambi itu yang namanya atrium. Nah, si serambi ini harusnya masing-masing nih kamarnya sendiri-sendiri. Nah, di dia itu dindingnya itu tidak sempurna. Kalau dibilang kan nggak apa-apa, tetap bisa mompa jantungnya. Betul, jantungnya tetap bisa mompa. Tapi permasalahannya darah bersih sama darah yang kotor jadi satu. Kalau di sini ada yang warnanya biru sama yang warnanya merah. Yang biru itu yang kotor. Harusnya yang kotor masuk paru-paru dibersihkan. Yang bersih nanti dipompa ke seluruh tubuh. Jadi akhirnya yang dipompa ke seluruh tubuh itu udah campur sama darah yang kotor. Makanya denyut jantungnya Maureen selalu tinggi. Kenapa? Karena mau tidak mau gitu ya, tubuh kita itu butuh cukup oksigen. Gak cukup oksigennya karena tadi darah yang dipompa itu udah campur sama darah yang kotor. Tapi saya mau cerita lebih jauh sebetulnya pemirsa. Bukan masalah Maureen saja. Maureen bicara mengenai permasalahan ini adalah kelainan genetik. Tapi sebetulnya jantung itu musuhnya adalah yang jelas-jelas depan mata kita adalah hipertensi sama diabetes. Apalagi kalau kolesterol juga tinggi. Bayangin ya pemirsa, dokter jantung yang sekarang mereka mengatakan sebetulnya musuh mereka yang paling utama adalah hipertensi. Karena hipertensi itu biasanya bikin jantung kerja lebih berat. Jantung bisa jadi komplikasi karena ke jantung pada awalnya dari hipertensi. Jadi semua orang harusnya tahu loh berapa sih tensinya dia. Tapi dengan bertambahnya usia memang betul pembuluh darah itu menjadi lebih kaku. Saya mau cerita lebih jauh. Ada zat yang namanya nitric oxide yang dia itu bertanggung jawab terhadap tensi kita. Jadi si zat NO ini biasanya keluar dari dinding pembuluh darah sebelah dalam. Dia bikin pembuluh darah itu jadi lebar, jadi elastis. Sayangnya waktu usia kita nambah, produksinya si NO bukannya nambah, malah dia berkurang. Waktu dia berkurang, fungsinya dia juga berkurang. Mulai deh kerasa pembuluh darahnya jadi lebih kaku, lebih keras. Mulai terjadi ada plak-plak di sana, terjadi penyempitan sehingga tensi mulai naik. Awas, begitu tensi mulai naik, jantung juga kerjanya jadi makin berat. Disinilah perannya teknologi laser. Ini alat kesehatan yang digunakan seperti Mas Edwin tadi nih. Dia akan mengajak tubuh kita memproduksi cukup nitric oxide. Sehingga waktu dikeluarkan pembuluh darah kita menjadi melebar. Waktu dia melebar gesekannya berkurang. Dengan gesekan yang berkurang tensi darah bisa turun. Sirkulasi darah bisa lancar ke seluruh tubuh. Dan kita dengan cara lain sudah menjaga kesehatan jantung kita. Pastikan pemirsa tensi kita dalam batas normal. Caranya pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser dalam kehidupan kita. Tadi Mbak Lula sudah menjelaskan mengenai teknologi laser. Digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri karena di sana ada titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Penggunaan secara rutin membuat titik akupuntur tersebut menjadi aktif. Dan nantinya pompa jantung menjadi teratur, lebih efisien, dan tentunya tensi bisa terkendali, kesehatan jantung terjaga dengan lebih baik. Tapi tidak hanya sampai sana saja, karena pada dasarnya penggunaan teknologi laser ini menggabungkan ilmu kedokteran timur dengan ilmu kedokteran barat. Titik akupunturnya dapat dari sisi darah dan pembuluh darah juga terjaga dengan baik. Dan manfaatkan teknologi laser yang memiliki satu kesatuan yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri dan juga yang bisa digunakan secara intranasal di dalam rongga hidung untuk membantu menjaga kesehatan sel saraf. Sudah saatnya para pemirsa di luar sana yang usianya masih muda, para generasi Z, para generasi milenial, ayo lebih peduli terhadap kesehatan kita. Caranya adalah terapkan pola hidup sehat, cek kesehatan secara rutin,
Manfaatkan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, ayo gunakan alat kesehatan EQ Laser dari Gogomol. Untuk menyalakannya Mbak Maureen sangat gampang, tekan agak lama, tekan sekali lagi, kelihatan ya lasernya sudah menyala, dipakai 2 kali dalam 1 hari. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi dari EQ Laser, dia dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Penggunaan rutin dari EQ Laser bisa bantu kendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi ini yang berbahaya, serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan EQ Laser ini? Dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca TV Anda sekarang juga. Jangan lupa dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Gogomol juga tidak membuka cabang di tempat yang lain. Jangan terbuai dan harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Produk EQ Laser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang juga di layar kaca Anda. Atau Anda juga bisa mengunjungi langsung di cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo take action sekarang juga gunakan EQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Diingat ya pemirsa, bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin, maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu, Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau EQ Laser sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung kita bicara fakta, yaitu dada berdebar-debar pertanda gangguan jantung. Mbak Preti, gimana bedakannya? Berdebar, kita naksir dengan seseorang juga bisa berdebar. Dapat uang banyak berdebar, tanda penyakit jantung bagaimana caranya? Betul sekali. Masalahnya dada berdebar ini memang bisa disebabkan oleh banyak hal. Tapi kita kulik dulu nih, kenapa sih dada bisa berdebar-debar? Itu sebenarnya menandakan jantung kita kerjanya lagi meningkat. Entah kekuatannya meningkat atau frekuensinya yang meningkat. Saya kasih contoh, lagi cemas, lagi panik, lagi takut, lagi grogi, atau sedang berolahraga misalkan, terjadi peningkatan denyut jantung. Kita berasa berdebar-debar. Nah sekarang, kalau misalkan Anda merasakan debar-debar saat lagi santai, lagi duduk, lagi nggak ngapa-ngapain, atau tidak melakukan pekerjaan yang berat tapi terasa berdebar-debar, itu Anda harus waspada. Karena ini menandakan kerja jantung Anda sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Apalagi kalau debar-debarnya tidak teratur. Misalkan contoh, kalau jantung kita normalnya lep-dep, lep-dep, lep-dep. Tiba-tiba kedengeran atau terasanya seperti lep-dep-dep, lep-dep-dep. Itu kan berarti sudah ada yang aneh. Nah, di sini saya kasih satu tips buat pemirsa di rumah. Anda bisa deteksi dini, namanya adalah menari.
meraba nadi sendiri. Pembuluh darah nadi ini ada di pergelangan tangan kita pemirsa. Ambil 2-3 jari lalu letakkan di area sini. Rasakan denyutannya. Apakah teratur, kuat, penuh, dan dihitung selama 1 menit. Normalnya teratur, kuat, dan ada di jumlah 60-100 kali per menit. Kalau misalkan tidak teratur, atau terasanya lemah, atau terasanya lebih cepat dari 100 kali per menit, waspada. Langsung segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena itu menandakan adanya gangguan jantung. Makanya sekali lagi saya ingatkan, cek kesehatan secara rutin ini adalah hal yang penting untuk dilakukan berapapun usia Anda, apapun profesi Anda. Gitu. Berarti saat ini Mbak Maureen kan sudah dioperasi ya? Iya, betul. Berarti kondisi bisa dibilang cukup terkendali. Iya. Ada perubahan pola hidup nggak sekarang yang dianjurkan oleh dokter? Iya, pasti ada. Seperti apa, olahraga lebih rutin. Olahraganya bagaimana nih? Karena jantung kan ini belum 100% sebenarnya ya. Olahraganya apa saja seperti berenang, jogging, dan makanan pun diperbolehkan apa saja, yang penting ada batasannya. Oke, berarti nggak boleh berlebihan ya? Iya, betul sekali. Maureen, kalau mama sama papa tuh sehat-sehat aja atau barangkali ada penyakit juga? Puji Tuhan dua-duanya sehat, masih bisa beraktivitas, masih bekerja. Dan sudah melakukan pemeriksaan ya? Sudah semuanya. Nah, jadi pemirsa nih banyak sekali nih orang yang beranggapan bahwa sebaiknya nggak usah periksa deh. Kalau periksa itu ketahuan semua penyakitnya. Tadinya padahal nggak ada penyakitnya. Jangan salah ya pemirsa ya, sebetulnya penyakit itu memang sudah ada. Kalau kemudian tidak periksa dan ditangani dengan lebih cepat, nanti bisa menyebabkan komplikasi. Periksa atau tidak periksa, penyakitnya tetap ada dan tetap berjalan. Nah, salah satu barangkali penyakit yang dekat sekali dengan orang Indonesia adalah diabetes. Dan diabetes ini adalah induk dari segala macam penyakit, bisa kemana-mana komplikasinya. Nah, di sini saya mau bercerita mengenai perannya teknologi laser. Pasti masih ingat kan dengan zat nitric oxide yang tadi itu? Zat ini sendiri ternyata dia juga bisa bantu lebih jauh untuk pembakaran gula dan kolesterol. Jadi dalam tubuh kita ini ada sel, di dalam sel itu ada dapurnya. Dapurnya itu namanya mitokondria. Nanti ada zat NO, ada oksigen yang namanya gula, kolesterol, lemak darah dibakar di sana semua. Keluarnya jadi yang namanya ATP atau energi. Nah, jadi dengan teknologi laser, mitokondria itu diajak kerjanya lebih optimal sehingga gula yang dibakar akan jauh lebih banyak, kolesterol yang dibakar jauh lebih banyak, energi yang dihasilkan juga jauh lebih banyak. Dapatnya energi banyak, tapi gula kita turun di dalam darah, kolesterol kita juga turun. Jadi buat Anda yang gula darahnya tinggi, kolesterolnya dapat bintang kalau di laboratorium, rasanya sudah saatnya ya pola hidup sehat, pola makan mesti dilihat dengan baik. Tapi tambahannya lebih jauh adalah masukkan teknologi ke dalam kehidupan kita, yaitu teknologi laser untuk menjaga gula darah juga kolesterol Anda. Jangan lama-lama, sekarang juga. Berulang kali tadi Mbak Lula sudah mengingatkan harus cek kesehatan secara rutin. Kalau ketahuan ada tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, atau asam urat tinggi, ayo segera bertindak. Karena hal tersebut bisa memicu terbentuknya gumpalan darah atau trombus yang menyumbat pembuluh darah Anda. Gambarannya seperti ini pemirsa, bisa dilihat ya. Ketika terjadi sumbatan di sana, aliran darah macet, sel darah tidak bisa lewat. Nah, jangan sampai hal ini terjadi. Salah satunya manfaatkan teknologi laser untuk membantu menguraikan gumpalan darah sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Digunakan cukup 2 kali sehari. Karena tubuh kita menghasilkan hormon yang berbeda antara pagi hari dan juga malam hari. Ketika kita pakai laser di pagi hari, nantinya bermanfaat agar tubuh kita menghasilkan hormon serotonin dalam jumlah yang cukup. Hormon ini dapat menjaga kestabilan mood. Tapi ketika kita pakai di malam hari, nantinya tubuh menghasilkan hormon melatonin untuk bantu tidur kita lebih lelap, lebih nyenyak, lebih panjang, dan lebih berkualitas. Jadi manfaat dari tidur ini bisa dirasakan mulai dari regenerasi jaringan yang lebih baik,
pemulihan yang lebih optimal, sampai ke tensi, gula darah, kolesterol, dan asam urat yang lebih terkendali. Di sini saya ingin mengajak untuk para pemirsa di rumah, ingat, jadikan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita, agar mencegah terjadinya penyakit kronis. Nah, ya apalagi kalau ngomongin anak muda nih ya, biasanya tuh deket banget sama yang namanya begadang. Main game, lupa waktu, kumpul-kumpul, atau biasanya ngomongnya gini nih, insom, nggak bisa tidur katanya. Padahal nggak bisa tidur karena kelamaan main gadget, melatoninnya nggak keluar dengan baik. Biar tahu aja nih buat yang muda-muda, kalau sampai kurang istirahat, kurang tidur, apa sih yang keluar? Bisa keluar tuh hipertensi, diabetes, kolesterol tiba-tiba melejit naik, obesitas. Kenapa bisa obesitas? Iya, ada hormon grelin nanti yang keluar, yang bikin kita lapar terus ya, karena memang karena kita kurang tidurnya, diajak supaya terjaga. Tadi Mbak Preti juga cerita bahwa ada satu kesatuan nih, teknologi laser itu barengan ya sama yang namanya intranasal yang dipakai di dalam rongga hidung. Kenapa mesti rongga hidung gitu katanya? Karena dalam rongga hidung itu banyak sekali pembuluh darah yang langsung berhubungan sama pembuluh darah di area kepala. Kepala ini penting banget, ada otak di sana, ada segala macam panca indera. Nanti waktu digunakan, di sini ada pembuluh darah di dalam rongga hidung. Pembuluh darah itu akan mengeluarkan zat NO. Zat NO-nya akan dibawa ke seluruh pembuluh darah di area kepala. Langsung sirkulasi darah menjadi lebih lancar karena pembuluh darahnya akan melebar semuanya. Biasanya nih, keluhan sakit kepala, vertigo, migrain, sampai sinusitis akan langsung terbantu. Tapi di sisi lain, karena sirkulasi darah jadi lancar, dengan sendirinya mencegah terjadinya stroke atau stroke yang berulang. Tambahan lebih jauh, NO, nitric oxide ini juga bersifat neuroprotektor. Dia akan menjaga fungsi dari sel-sel saraf di otak kita. Fungsi berpikir, fungsi memori. Sehingga mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Demensia, kepikunan bukan cuma buat orang tua. Jadi buat yang kurang tidur, yang banyak keluhan macam-macam. Jaga pola tidur Anda. Caranya gimana? Tadi, semuanya dijalankan dengan baik, tambahkan teknologi laser. Jangan lama-lama, sekarang juga, berapapun usia Anda. Nah sekarang Mbak Maureen, bagaimana dengan teknologi laser yang tadi sudah diceritakan, terutama untuk anak muda, mau mencegah yang namanya penyakit kronis, gimana tuh Mbak? Ya, jadi menurut saya teknologi laser itu bagus untuk digunakan sebagai pencegahan. Karena tadi juga sudah dijelaskan untuk kualitas darah dan pembuluh darah kalau sehat bisa mencegah dari penyakit kronis. Wah luar biasa, kalau gitu perlu kita tanyakan satu pertanyaan, siap nggak mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Siap. Yes, itu dia semangatnya. Terima kasih Mbak Maureen sudah datang di sini berbagi cerita, menjadi motivasi, inspirasi untuk kita semua untuk hidup lebih sehat. Kita doakan cepat dapat jodoh, dapat anak yang sehat, dan hidupnya sehat selalu. Terima kasih Mbak Maureen. Terima kasih Mbak Lula, terima kasih Mbak Preti. Dan hari ini pemirsa, mari sama-sama kita hargai kesehatan kita sendiri, terutama organ jantung Anda. Tadi tensi harus dikendalikan, kolesterol Anda, dan gunakan teknologi yang tepat untuk kualitas darah yang lebih baik. Pemirsa, sekarang juga gunakan alat kesehatan EQ Laser dari Gogomol. Untuk menyalakannya sangat gampang, tekan agak lama, tekan sekali lagi, lasernya sudah menyala, dipakai 2 kali dalam 1 hari. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan yang rutin dari EQ Laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan EQ Laser ini? Anda dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar TV Anda saat ini juga. Jangan lupa dicatat atau di foto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Nah, Gogomol tidak membuka cabang di tempat yang lain. Jangan terbuai dan harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Produk EQ Laser atau dokter laser yang resmi, asli,
bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang juga di layar kaca Anda. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi Cafe Showroom GoGo Mall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo, take action sekarang juga, gunakan EQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saya mengalami penyakit jantung koroner dan diabetes, sehingga saya mengalami penurunan pompa jantung. Saya sering kelelahan, keringat dingin, dan sakitnya di dada. Serta kaki dan tangan saya sering kesemutan, jam tidur saya tidak baik, juga saya mengalami sembelit. Alhamdulillah sih sekarang semakin sehat dan pugar, bermanfaat sekali teknologi laser itu. Semua yang gejala sakit yang saya alami sekarang udah tidak dirasakan lagi. Saya merasa sehat dan bugar aja. Terima kasih Aku Laser. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV